Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Nah, kita hari ini kuliah yang terakhir ya, sebanyak 3 session, yaitu 3 kali 40 menit. Nah, pertama saya mau bahas dulu mengenai optimasi ya. Mengenai optimasi, lebih tepatnya adalah penerapan turunan ya. Penerapan turunan di dalam optimasi ya, di bidang bisnis. Nah, di sini saya menunjukkan file PowerPoint, apakah sudah bisa dilihat? Di sini saya menunjukkan file PowerPoint, apakah sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Baik, Pak. ya. Nah, kalau kita bicara masalah optimasi ya, itu bisa dua kemungkinan. Ya, bisa kita memaksimalkan nilai suatu fungsi, bisa kita meminimalkan nilai suatu fungsi. Ya. Nah, kalau dalam bidang bisnis biasanya yang dimaksimalkan apa? Ya, yang kita ingin maksimal. Misalnya pendapatan, ya, pendapatan dari hasil penjualan. Ya. Nah, itu kita ingin sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian juga misalnya keuntungan. Ya. Keuntungan juga kita ingin sebanyak-banyaknya. Ya. Pada umumnya segala sesuatu yang kita senangi, kita ingin sebanyak-banyaknya. Itu satu hal yang bisa dipahami. Ya. Nah, sebaliknya ada juga hal yang kita ingin minimalkan. Ya. Nah, misalnya ongkos-ongkos, ya, baik total biaya, ya, baik rata-rata biaya maupun misalnya biaya marginal, ya, ataupun misalnya kalau selain ongkos misalnya jarak tempuh, ya, misalnya jarak tempuh suatu jarak tempuh dari satu kota ke kota yang lainnya misalnya, ya, atau misalnya waktu perjalanan kita ingin sesingkat mungkin, ya, itu contoh hal-hal yang kita ingin minimal, ya. Nah, di dalam konteks penerapan turunan, ya, di dalam konteks apa namanya itu penerapan turunan di dalam optimasi, ya. Nah, di sini ada sedikit teori yang nanti kita terapkan, ya. Nah, kita lihat di sini kalau ini ada satu kurva, ya. Nah, ini entah kurva apa di sini tidak ditentukan, ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari keseluruhan kurva ini, ya, titik A ini adalah titik yang tertinggi, ya, titik yang tertinggi. Nah, pada titik A ini apa yang terjadi, ya, pada kondisi maksimal ini apa yang terjadi, ya. Nah, pada titik yang tertinggi ini berlaku turunan pertama bernilai 0 dan turunan kedua bernilai negatif, ya. Nah, turunan kedua itu diperoleh, ya, dengan cara menurunkan turunan pertama. Jadi kalau turunan pertama kita turunkan lagi, itu akan menghasilkan turunan yang kedua. Nah, apa yang terjadi pada apa namanya itu pada titik C, ya, pada titik C. Nah, pada titik T itu, ya, yang terjadi apa? Turunan pertama bernilai 0 dan turunan kedua bernilai positif, ya. Pada kondisi titik minimum, ya. Nah, di titik B ini, ya, B ini dinamakan titik belok. Ini bukan titik optimum, ya. B ini bukan titik maksimum, bukan juga titik minimum, ya. Kondisi ini kita hindari, ya. Kalau kita ingin memaksimalkan atau meminimalkan, ini kita hindari titik ini, ya. Sehingga nanti di dalam teknis perhitungan kita akan berupaya agar kondisi ini yang dicapai kalau kita ingin memaksimalkan, dan atau kondisi yang ini, ya, kalau kita ingin meminimalkan, ya. Kalau yang ini kita akan terbentur masalah karena di titik ini tidak terjadi nilai maksimum ataupun nilai minimum, ya. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa yang dicari dengan cara seperti ini, ya, dengan cara yang ini atau dengan cara yang ini, itu adalah kondisi optimum lokal, ya. Jadi kalau kita bisa masalah
kondisi optimum, ada yang disebut dengan optimum lokal, ada yang disebut dengan optimum global. Ya. Untuk memahami ini, ya kita lihat pengertiannya seperti apa ya, secara mudahnya. Misalnya ada satu kurva seperti ini, ya. Nah, titik A ini dinamakan titik maksimum lokal, ya. Mengapa maksimum lokal? Karena dia nilai tertingginya hanya di sekitar sini saja, ya. Di sekitar sini nilai titik A ini titik yang tertinggi. Tapi dia masih kalah dengan C, ya. C ini titik yang tertinggi di antara semuanya, ya. Nah, maka dari itu C ini dinamakan titik maksimum global, ya. Kalau A ini titik maksimum lokal. Nah, demikian juga titik B. Ya, titik B ini adalah titik terendah, ya. Tapi titik terendahnya di sekitar sini saja, ya, di sekitar sini. Ya. Nah, sehingga dinamakan titik minimum lokal, ya. Buktinya ada lagi yang lebih rendah, yaitu titik D. Ya. Titik D ini adalah titik yang paling rendah di antara semuanya, ya. Sehingga D ini merupakan titik minimum global, ya. Jadi titik B ini titik minimum global, C ini titik maksimum global, titik A ini adalah maksimum lokal, titik B ini titik minimum lokal. Nah, yang dicari dengan cara seperti tadi, ya, itu adalah ini, ya, yang digunakan teknik ini, itu adalah maksimum lokal, ya, dan minimum lokal. Ya. Jadi kita gunakan turunan pertama dan turunan kedua. Nah, ini tadi sebuah contoh, ya, sebuah contoh. Contohnya saya ambil dari soal ini misalnya, ya. Nih misalnya. Nah, ya. Ini soalnya. Jadi di sini yang diketahui adalah fungsi biaya total, ya. Ini fungsi biaya total cost, ya. Nah, yang ditanyakan adalah misalnya begini, ya. Yang ditanya adalah berapa banyak barang yang harus diproduksi agar dicapai, ya, biaya rata-rata yang minimum. Ya. Dan berapa biaya rata-rata minimum tersebut. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, biaya rata-rata itu ini disimbolkan dengan AC, ya. Itu average cost. Ya. Nah, perlu diingat bahwa average cost itu sama dengan, ya, itu sama dengan total biaya dibagi kuantitas. Nah, di sini TC ini adalah total biaya, Q ini adalah kuantitas barang, ya. Nah, kalau misalnya total biaya, ya, misalnya total biaya Rp5.000, ya. Ini untuk memproduksi, misalnya saja, ya, untuk memproduksi 50 unit barang. Maka dalam kasus ini total cost-nya itu, total biayanya itu adalah 5.000. Ya. Nah, kemudian Q-nya adalah 50. Maka biaya rata-rata, ya, itu adalah average cost, ya, itu sama dengan Rp5.000 dibagi 50. Ya. Jadi berapa? Rp100 per unit.
Nah, ini satu contoh ya. Ini di sini saya menerangkan ya maksudnya rumus ini ya. Biaya rata-rata ada total biaya dibagi kuantitas ya. Jadi kalau total biayanya 5.000, kuantitas yang diproduksinya 50, ya maka biaya rata-ratanya dibagi ya 5.000 dibagi 50. Jadi Rp100 per unit. Itu mengenai biaya rata-rata. Nah, sekarang kita apa namanya itu? Coba jawab ya. Nih, ya ini anggaplah satuannya rupiah ya. Anggaplah ini satuannya rupiah. Satuannya misalnya. Nah, maka kalau total cost-nya itu adalah setengah Q kuadrat ditambah 300 ditambah 1.800 ya. Maka yang menjadi average cost-nya apa? Ya. Average cost-nya adalah TC dibagi Q ya, yaitu setengah Q kuadrat ditambah 300 Q ya, ditambah 1.800 ya, dibagi Q. Ya. Nah, kalau kita uraikan ini menjadi apa? Ya. Kalau kita bagi jadi setengah Q ya, ditambah 300 ditambah 1.800 per Q ditambah 1.800 per Q. Ya. Nah, dengan kata lain kita juga bisa menuliskannya begini ya. Berarti AC sama dengan setengah Q ditambah 300 ditambah 1.800 Q pangkat min 1. Ya. Nah, ini ada rumus untuk biaya rata-rata. Ya. Nah, dan kita ingin ini diminimumkan ya. Ini harus diminimumkan. Kita ingin sekecil mungkin ya. Nah, kemudian kita gunakan teori yang tadi ya. Kita gunakan teori yang tadi ya. Kita harus membuat ya aksen itu harus bernilai 0. Harusnya begitu ya, agar dicapai kondisi yang minimum. Nah, dengan AC aksen itu sendiri apa? Turunan dari AC apa? AC-nya kan ini. Kalau diturunkan menghasilkan apa? Setengah. Ya. Kalau setengah Q diturunkan menghasilkan setengah kan? Nah, 300 diturunkan menghasilkan 0 ya. Karena konstanta ya. Turunan konstanta kan 0. Ditambah 1.800 dikali turunan Q pangkat min 1 ya. Jadi min 1 Q pangkat min 2 ya. Nah, itu sama dengan apa nih? Ya, setengah. Kalau kita uraikan ini adalah setengah dikurangi ya. Dikurangi 1.800 per Q pangkat 2. Nah, itu. Nah, ini adalah AC aksen. Ya. Itu setengah dikurangi 1.800 per Q kuadrat. Dan ini harus 0 katanya ini. Ya. Nah, berarti kita simpulkan ya, ini harus 0. Ini harus bernilai 0. Nah, kemudian tekniknya bagaimana menyelesaikan ini, kita kalikan ya. Kalikan kedua ruas dengan 2 Q kuadrat. Hasilkan. Ya. Kalau dikalikan 2 Q kuadrat, ya, maka yang dihasilkan apa? Q kuadrat dikurangi 3.600 ya,
Dikurangi 3.600 sama dengan 0. Nah, di sini akan ada dua nilai Q, ya. Bisa nilainya min 60, bisa juga 60. Kalau min 60 dikuadratkan 3.600, ya. 60 juga dikuadratkan 3.600, ya. Sehingga kalau dikurangi 3.600 masih kan 0. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Nah, di sini kita baru mengerjakan, ya, turunan pertama, ya. Nah, kalau kita lihat teori yang tadi, ya, teori yang tadi, ini, ya. Sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, kita baru mengerjakan yang ini nih. Ya, kita baru mengerjakan ini. Nah, ini yang ini belum kita periksa, ya. Kita harus memeriksa, ya, turunan keduanya, ya. Apakah positif, apakah negatif, apakah 0, ya. Nah, itu dinamakan uji turunan kedua, ya. Nah, sekarang kita melakukan uji turunan kedua. Uji turunan kedua. Nah, tadi sudah dihitung bahwa AC aksen ini, ya. AC aksen adalah tadi mana aksen, nah ini, ya, setengah min 1.800 Q pangkat min 2, ya. Nah ini, saya salin lagi saja. Nah, ini kan AC aksennya, ya. AC aksennya ini, ya. Ini adalah sama saja dengan setengah, ya, dikurangi 1.800 dikali Q pangkat min 2. Nah, ini kita turunkan lagi, sekali lagi. Menghasilkan AC double aksen, ya. Yaitu turunan kedua dari AC. Nah, kalau ini diturunkan menghasilkan apa? Ya, setengah diturunkan menghasilkan 0, karena konstanta kan. Nah, kemudian dikurangi 1.800 dikali turunan dari Q pangkat min 2. Ya. Nah, berarti min 2 dikali Q pangkat min 3. Ya. Nah, sama dengan 3.600 Q pangkat min 3. Nah, sekarang kita periksa, ya, bagaimana nilai AC double aksen Q1, ya, dan bagaimana nilai AC double aksen Q2. Nah, AC double aksen Q1, ya, berarti kita mensubstitusikan, ya, mensubstitusikan nilai Q1 ini min 60, ya, ke dalam persamaan ini 60 pangkat negatif 3. Ya. Nah, kalau kita kalikan ini, kalau kita hitung ini menghasilkan nilai yang negatif. Ya. Sedangkan kalau Q2 yang dimasukkan 3.600 dikali 60 pangkat min 3. Nah, ini menghasilkan nilai yang positif. Nah, kita menghendaki, ya. Ini yang dikehendaki nih. Karena kita ingin tadi meminimumkan, ya. Nah, ini tidak dikehendaki. Nah, ya. Jadi, ya, agar AC minimum, maka banyaknya yang harus diproduksi adalah 60 unit. Ya. Nah, jadi di sini pilih Q-nya sama dengan Q2, ya. Q2 itu ke 60. Jadi agar biaya rata-rata minimum, maka banyaknya yang harus diproduksi adalah 60 unit. Nah, berarti pertanyaan yang pertama sudah dijawab ini, ya. Berapa banyak barang yang harus diproduksi agar dicapai biaya rata-rata yang minimum? Sudah dapat, ya. Yaitu 60 unit. Nah, pertanyaan kedua, berapa biaya rata-rata minimum tersebut? Ya, tinggal kita memasukkan ke dalam persamaan AC, ya.
C60. Ya. Nah, dimasukkan ke dalam persamaan AC. Berarti kan AC-nya ini. Nah, ini kan AC-nya nih. Nah, ini. AC-nya. Ya. Berarti sisa diganti 60 Q-nya. Ya. Setengah dikali 60. Ditambah 300. Ditambah ya 1.800 Q per 1. Ya, berarti 1.800 per Q. Ya. Tambah 1.800 Q-nya 60. Ya. Nah, dengan 30 ditambah 300 ditambah 30 lagi dengan 360. Ya. Jadi biaya rata-rata minimumnya adalah Rp360 per unit. Nah, ini jawaban yang pertama. Ini jawaban yang pertama. Ini jawaban yang kedua. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya berikan kesempatan. Dari uraian ini semua, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini contoh kita meminimumkan. Kan, saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Baik. Ya. Kita lihat contoh yang lain ya. Contoh kasus memaksimumkan. Nah, misalnya yang lain diketahui fungsi permintaan terhadap suatu barang sebagai berikut. Nah, ini rupiah per unit tonnya. Atau ini diganti menjadi jangan 6.000-nya. Saya ganti menjadi 2.700 saja. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Tentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi dan terjual agar total penerimaan hasil penjualan barang besar-besarnya. Dan berapa PR maksimum tersebut. Nah, ya, jawab. Nah, total revenue, ya, ini adalah total penerimaan dari hasil penjualan, itu adalah harga barang dikali banyaknya barang yang terjual. Ya. Nah, sehingga di sini TR sama dengan
P-nya adalah 2700 kurangi 2 Q pangkat 2 kali Q, ya. Sama dengan 2700 dikurangi 2 Q pangkat 3. Ini Q pangkat 2 aja lah, ya, supaya mudah nanti ngitungnya. Ini aja, ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Ya, 2700 min Q kuadrat, ya. Nah, kemudian kita ingin, ya, TR ini maksimum, ya. Jadi agar TR maksimum, ya, TR aksen harus bernilai 0. Ya. Nah, sekarang TR aksennya apa? Nah, ini kalau diturunkan terhadap Q, ya, menjadi apa? Min 3 Q kuadrat. Maaf, ini ada Q-nya ya, 2700 Q. 2700 Q min Q pangkat 3, ya. Jadi ini 2700 min 3 Q kuadrat. Ya. Dan ini harus 0 katanya, ya. So, agar ini 0 berarti 2700 dikurangi 3 Q kuadrat, ya, dengan 0. Ya. Nah, sehingga di sini akan diperoleh Q kuadrat sama dengan 900. Maka ada dua kemungkinan nilai Q, yaitu Q1 sama dengan min 30, ya, dan Q2 sama dengan 30. Ya. Nah, sekarang baru dilakukan uji turunan kedua. Nah, tadi kan TR aksennya ini. Nah, berarti kita turunkan sekali lagi. TR double aksen sama dengan apa? 2700 diturunkan menghasilkan apa? 0 kan? Nah, dikurangi turunan dari 3 Q pangkat 2. 6 Q, ya. Yaitu min 6 Q. Nah, baru kita periksa, ya. TR double aksen Q1 bagaimana? Ya. Kemudian TR double aksen Q2 bagaimana? Nah, TR double aksen Q1 berarti TR double aksen min 30. Berarti min 6 dikali min 30. Positif. Ya. Ini tidak dikehendaki. Ya. Nah, kemudian TR double aksen 30. Ya. Min 6 dikali 30. Negatif hasilnya kan? Nah, ini yang dikehendaki. Nah, jadi kesimpulannya adalah agar TR menjadi maksimum, ya, banyaknya barang yang harus diproduksi dan terjual adalah sebanyak 30 unit. Jadi di sini tadi pilih I sama dengan 30 unit. Nah, ya, kemudian, nah ini udah terjawab kan? Banyak barang yang harus diproduksi dan terjual ada 30 unit. Nah, ini adalah jawaban pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan kedua apa? Ya. Berapa TR maksimum tersebut? Ya, TR maksimum. Nah, TR maksimum adalah TR 30. Ya. Nah, dimasukkan ke dalam persamaan TR. TR tadi persamaannya ini kan? Nah, ini. Ini persamaannya. TR
Ya. Nah, berarti 2.700 dikali 30 dikurangi 30 pangkat 3. Ya. 2.700 dikali 30 adalah 81.000. Dikurangi 30 pangkat 3. 27.000. Berapa? 54.000. Ya. Jadi total penerimaan maksimum hasil penjualan barang itu adalah 54 adalah 54.000. Ini jawaban untuk soal ini. Ya. Nah, dari dua contoh tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, silakan. mungkin nggak Pak hasil yang dicari itu nanti Pak dapatnya minus gitu Pak? Kan dari tadi kita kan Pak hasilnya selalu positif gitu Pak. Oh, ya, baik ya. Nah, di sini kan kita bicaranya mengenai banyaknya kuantitas barang. Ya. Nah, tentu saja banyaknya kuantitas barang, ya, itu tidak mungkin negatif, ya. Nah, sehingga sebenarnya hasil ini sebenarnya dari awal sudah mencurigakan, ya. Kalau kita jawabnya min 60, ini sudah mencurigakan. Dan juga kalau kita jawabnya min 30 juga mencurigakan sebenarnya, ya. Nah, tapi ya yang dikhawatirkan adalah begini. Kalau kebetulan setelah dihitung, ya, misalnya Q-nya pangkat 3 misalnya ya, misalnya Q pangkat 3, sehingga bisa ada 3 kemungkinan, ya. Atau misalnya kalau Q pangkat 4 bisa ada 4 kemungkinan. Nah, bisa jadi di antara mereka tuh ada beberapa yang positif, ya. Mungkin terjadi seperti itu, ya. Nah, di dua contoh ini kebetulan tidak terjadi, ya. Nah, karena kalau misalnya nih pangkatnya pangkat 3 kebetulan, ya, maka ada 3 kemungkinan nih nilai Q-nya. Bisa jadi ada 3 kemungkinan, ya. Nah, bagaimana untuk menyeleksinya? Menyeleksi mana yang menjadi nilai maksimum, mana yang jadi nilai minimum. Itu harus dilihat dari turunan keduanya. Jadi seperti itu jawabannya. Siapa yang bertanya tadi? Anggi Pak. Anggi Terima ya? kasih Pak. Ya, Anggi ya. Ya. Jadi di soal ini kebetulan ya, kebetulan yang satu negatif, satu positif. Ya. Tapi kalau secara prosedural, ya, kalau secara prosedural, uji kedua ini harus dilakukan, ya, karena kita harus menyeleksi di antara beberapa pilihan jawaban mana yang merupakan jawaban untuk soal ini, ya. Maka itu dilakukan uji turunan yang kedua. Ini wajib dilakukan secara prosedur, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita bisa akhiri untuk sesi yang ini, ya. Kalian keluar dulu sebentar, nanti masuk lagi jam 10.45 ya, jam 10.45. Sekarang pukul 10.38 di jam saya, 10.39 ya. Nanti 10.45 masuk lagi dari link yang kedua ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Baik, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.